Kembali lagi bersama saya Henry dalam channel Edukasi Tanpa Arti. Kali ini kita berada di Masjid Al-Munawwaroh. Masjid ini adalah salah satu masjid yang berada di kampung saya. Nah, kenapa kok bisa saya sampai di sini? Kisah inspirasi apa yang nanti akan kita bagi. Jadi, Mas Aji ini adalah mantan residivis. Kalian tahu kan residivis itu apa? Mungkin kalian mengenal residivis itu negatif. Tapi nanti akan kita bahas kenapa kok bisa sampai di sana dan hal apa yang menarik di situ. Perkenalkan, nama saya Aji Setiadi. Ya, saya teman kecilnya Mas Hendri. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mas Aji, ceritakan secara singkat kenapa kok dulu Mas Aji bisa masuk ke penjara. Oke Mas Hendri, jadi gini. Waktu itu tanggal 14 Juni 14 Juni tahun 2012. Ya, 2012. Saya masuk LP Pajangan. Waktu itu saya umur 24 tahun. 24 tahun. Saya kena pasal 170 KUHP. Tentang apa itu? 170 KUHP itu tentang penganiayaan secara berkelompok. Iya. Dengan teman-teman saya berjumlah 5 orang. Sebenarnya sih itu salah paham Mas. Salah pahamnya gimana? Salah pahamnya tuh saya menolong teman tapi malah saya yang paling berat gitu loh. Kok bisa menolong tapi malah paling berat? Ya. Saya lihat teman di jalan mau berantem ceritanya Mas Hendri. Ya, mau berantem. Terus saya kan nyamperin. Sudah nyamperin kok udah Berantem? saling pukul-pukulan terus saya melerai tapi malah saya juga kena ikut pukul. Kena pukul. Ya, kena pukul kan emosi. Nah, emosi meluap. Saya balas pukul, tapi saya balas pukulnya ya cuma pakai tangan kosong. Waktu itu saya bawa namanya keling, kayak besi yang dikasih taruh di tangan. Saya pukul sampai Kepalanya bocor. Saya pulang ke rumah, saya nggak punya dosa Mas Hendri. Iya, waktu itu kan masih terpengaruh minuman juga, minuman sama kuplo gitu. Pulang lah nggak ada dosa, sampai rumah, pulang 1 hari, nah, sama teman saya tuh ke polsek. Yang korban udah lapor duluan, kita baru lapor dan tertangkap lah. Langsung kita. ditangkap di Iya, polsek. di polsek gitu ceritanya Mas Hendri. Nah, terus habis sudah ditangkap polsek kita diproses Mas Hendri. Proses pengembangan terus ditanyain ada apa kayak gitu segala macam ya Mas Hendri ya. Terus orang tua datang tuh saya nangis loh Mas Hendri. Iya. Orang tua datang ya nangis. Sempat dengar katanya Aji pakai narkoba. Nah itu ceritanya gimana? Oh itu ya Mas Hendri, sebenarnya kan waktu di dalam kan saya menjalani hukuman paling berat 9 bulan. 9 bulan sebenarnya itu enggak 9 bulan Mas Hendri. Sebenarnya cuma 6 bulan untuk kasus penganiayaan. Terus yang 3 bulan itu saya di dalam LP itu buat masalah Mas Hendri. Nah, ceritanya itu gini. Kan waktu di luar kan saya dan teman-teman udah mengenal namanya koplo Mas Hendri. Seperti golongan narkoba golongan G kalau nggak salah. Ya itu golongan G. Ya intinya masih narkoba kelas bawah tapi disebut koplo Mas Hendri ya. Terus saya di luar udah kenal kayak gitu. Nah waktu di dalam kita kontek-kontekan sama anak luar. Kita depresi Mas Hendri di dalam. Kalau di dalam tuh kayak ayam loh Mas Hendri. Gimana? Kalau pagi dikeluarin, sore dimasukin kayak gitu cuman kayak di dalam sangkar gitu Mas Hendri. Waduh ini pusing. Ya kan? Ya depresi terus teman kita yang orang luar. Nah terus suruh bawa ini tuh koplo Buat penenang. ya, buat penenang ceritanya. Tahu-tahunya pas datang menjenguk kita waktu persidangan tuntutan, itu datang kan orangnya bawa ini tuh. Nah terus itu si anak yang bawa itu bilangnya gini, titip ntar kalau sampai dalam kita bagi-bagi. Titip tuh pertama dianya titip cuman satu plastik tapi nggak kelihatan isinya ada berapa nggak tahu saya juga. Terus cuman kayak gini itu namanya dipelor ya Mas Hendri.
satu plastik tapi isinya nggak tahu ada berapa itu. Terus saya bawa. Nah, bawa. Ini mau ditaruh mana? Saya udah bawa banyak. Maksudnya bawa banyak itu bawa kayak kali dari orang tua datang bawain kita makanan kayak segala macam itu kita bawa kan. Kita udah bawa banyak. Kita bingung mau taruh mana gitu kan. Dia bilangnya gini, nggak apa-apa bawa aja dulu, ntar kan sampai dalam kita bagi, kamu yang dapat 5, yang 5 buat aku kasih yang teman-teman gitu. Nah, ya agak gimana ya Mas Hendri, agak terlena lah ya kan. Nah, dengan iming-iming kayak gitu waktu dulu kan wah juga lumayan gitu Mas Hendri ya. Nah terus saya bawa, saya taruh di kolor. Tapi waktu saya taruh di kolor tuh kayak ada firasat nggak enak. Takut? Enggak, takut sih enggak. Firasat nggak enak. Ini ntar ada apa ya? Itu loh. Perasaan ini ntar ada apa ya? Kayak gitu. Nah, waktu kita sidangnya sudah selesai, kita balik lagi ke LP. Masuk ke LP, ada pemeriksaan. Jadi kalau masuk selalu diperiksa? Ya, selalu diperiksa Mas Yerdi. Pemeriksaan. Nah, waktu di situ saya ketangkep, ketahuan. Saya bawa itu, tanya ini apa, ini apa, dan gimana kayak gitu ya kan, ketahuan itu. Ya udah saya akuin semua, tambah hukuman 3 bulan, jadinya 9 bulan gitu. Kehidupan di LP sendiri itu bagaimana? Kehidupan di sana itu ya, apakah ada apa namanya, kita diajarin keterampilan apa supaya nanti kalau keluar kamu bisa buat apa gitu? Mas Menteri, kalau di dalam itu sebenarnya enak Mas. Enaknya gimana? Tidur dijagain. Makan dikasih ya kan? Iya, tidur dijagain, makan dikasih. Tapi ya cuman itu aja, kita nggak bisa bebasan kayak gitu. Bebasan kita kayak diambil gitu loh ya kan. Kalau di sana tuh kita setiap pagi jam 6 itu udah buka sel, sholat subuh dulu Mas, sama sholat duha, wajib itu. Ya kalau enggak ya sipir pasti datang. Kalau enggak sholat ngapa? Gitu kan. Ya kita sholat, habis sholat duha. Di situ kita ngaji Mas. Ngaji itu dari jam 9 sampai jam 12. Ngaji terus? Iya, ya kan enggak cuma satu nabi toh Mas. Kan banyak loh. Oh, gantian. Misalkan saya habis ngaji, ntar saya disuruh ke Bimker. Bimker itu kayak tempat pelatihan dulu buat kayak sangkar burung, sangkaraya, terus tas dari itu loh, kayak tas keronjot, tau nggak tas keronjot? Yang dari bambu itu? Iya, yang dari bambu ada, yang dari plastik juga ada, yang warnanya hijau gitu loh. Buat itu kita buat apa itu, kayak buat cerutu, yang buat cerutu itu. Yang buat taruh rokok itu? Buat taruh rokok itu kita buat kayak gitu. Yang dari batok juga ada, dari kayu, dari tulang, banyak Mas dari. Oh, berarti di penjara itu kita tidak hanya dihukum aja, tapi kita dikasih pelatihan-pelatihan supaya nanti kalau keluar langsung bisa. Iya jelas kayak gitu. Kita kalau di dalam mikirnya kayak gimana ya, wah kalau di dalam katanya sih nggak enak kayak gini sebenarnya ya ada nggak enaknya, ada enaknya. Yang nggak enaknya itu kalau kita kayak kangen orang rumah, kita juga nggak enak. Terus kalau misalkan punya pacar juga, kita kan kalau kangen pacar juga nggak ketemu, nggak enak Mas. Kalau pacarnya setia, kalau pacarnya nggak setia, alhamdulillah saya nggak punya pacar. Nggak punya pacar pada saat itu. Oke Mas Haji, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, otomatis kan kenakalan itu kan ada mungkin karena ada sebabnya. Nah, itu yang mendasari Mas Haji. Nakal itu apa? Dari waktu masih SMP itu saya udah kelihatan agak nakal. Karena apa? Amerikan pertama, kedua, orang tua yang selalu ngertiin saya itu kan itu nggak ada, meninggal gitu Mas. Saya jadi buta, juga keluar malam main. Waktu SMP Mas, keluar main, minum, cari cewek, ngamen Mas, sampai kayak gitu juga saya. Sampai ngamen juga. Waktu masih SMP juga. Wah. Berarti mencari kesenangan di luar karena tidak dapatkan di rumah. Kan waktu itu masih belum tahu ini positif, ini negatif. Masih mencari jati diri. Ya masih mencari jati diri sebenarnya. Yang penting waktu itu kan seneng, nggak tahu ini ntar ujung-ujungnya jadi apa, nggak tahu ini jadi apa gitu kayak gitu. Nah, terus lama-lama ya punya rasa bosan, kok mau hidup kayak gini terus, masa mau kayak gini terus ya. Nah, tahu-tahu ada ide yang kayaknya Mas Hendri dari
seorang teman juga yang datang, lama-lama saya mikir juga, oh ya benar kata teman-teman gitu kayak gitu. Terus mau jadi apa, terus saya juga udah tua, memutuskan untuk jadi yang lebih baik gitu Mas Hendri. nah setelah tobat, Ya. untuk pekerjaan sendiri apakah ada masalah antara orang biasa dengan mantan residivis? Apakah dibedakan atau hanya nggak apa-apa yang penting Ya. skillnya bagus, oke kita masuk gitu? Untuk kalau itu sih waktu pertama saja sih Mas Hendri, nama jelek ya kan Mas. Kita mau melamar pekerjaan di perusahaan yang gede, yang resmi, intinya yang udah ternama itu nggak bisa Mas Hendri. Maksudnya kita udah Punya catatan buruk? Iya, ya alhamdulillah saya juga udah bekerja Mas Hendri. Sekarang udah bekerja? Ya alhamdulillah ya. Yang jelas tuh kita ngerasain uang keringat kita Hendri sekarang tuh udah wah ini kayak gini rasanya ternyata gitu ya Mas Nah, Hendri. yang jadi godaan kan sekarang udah bekerja, Iya. udah punya uang sendiri. Kalau dulu-dulu kan masih SMP, masih SMA, mau ngapa-ngapain mungkin minta sama orang Iya, tua. minta sama orang tua. Iya, sekarang kan udah punya uang sendiri, kalau semuanya mau beli obat terang kan semakin enak gitu. Iya. Apakah punya keinginan untuk kembali lagi ke seperti itu? Alhamdulillahnya sih enggak. Nggak punya keinginan lagi, Udah. udah kapok. Udah, pokoknya itu yang terakhir itu Mas. Soalnya gimana ya Mas? saya sampai pusing ini Mas. Kalau misalkan kita ya Mas ya, beli obat kayak gitu tuh nggak cuma sedikit loh Mas uangnya. Apalagi uang gajian 1 bulan saya habis 1 minggu Mas kalau cuma Habis kayak 1 gitu. minggu. Iya, mending buat beli rokok kan enak, beli beras. Buat tabung gas di rumah kan juga saudara banyak Iya. gitu ya Mas. Berarti sekarang mending mikirnya kayak gitu aja lah, yang penting positif. Pesan-pesan untuk teman-teman ya ataupun adik-adik generasi muda supaya tidak sampai terjerumus ke pergaulan bebas ataupun ke narkoba tadi apa? Oke, buat teman-teman yang ada di sana, yang di luar sana, berpikirlah positif. Jangan sekali-sekali kamu mencoba yang belum pernah kamu coba, seperti halnya narkoba, minuman, dan bergaul dengan teman-teman yang istilahnya gimana ya, kurang baik. Jadilah diri kamu sendiri, asalkan itu positif dan itu baik. Terima kasih. Mungkin itu sepenggal cerita dari Mas Aji, mantan narapidana, tapi dia sudah menemukan jati dirinya untuk kembali ke jalan yang baik. Tetap kita dukung, kalaupun ada teman-teman di sana, teman-teman kamu yang nakal ataupun mantan residivis, kalian harus dukung supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Cukup sekian wawancara kita pada sore hari ini. Tetap melakukan hal yang terbaik untuk kalian semua, apalagi ini di bulan Ramadan. Jaga kesehatan di tengah pandemi corona yang kita tidak tahu entah sampai kapan ini. Tetap di channel Edukasi Tanpa Arti.